Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran matematika. Apa kabar semuanya? Ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan dan kondisi yang baik ya, agar bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan lancar. Oke, setelah minggu lalu kita membahas tentang persamaan dari nilai mutlak, tapi kita baru bahas satu pokok poin aja, yaitu adalah persamaan linear satu variabel. Ya, jadi untuk pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana cara menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Oke, Ibu harap untuk persamaan linear satu variabel semuanya sudah mengerti agar kita bisa masuk ke persamaan nilai mutlak. Karena untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak ini kalian harus sangat sudah menguasai persamaan linear satu variabel. Kalau misalnya masih ada yang belum dipahami, kalian boleh langsung bertanya kepada Ibu di classroom ya. Oke, kita langsung saja bisa kita mulai menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Apa sih yang dimaksud dengan nilai mutlak? Oke, baik, untuk mengetahui konsep nilai mutlak, nah di sini Ibu punya ilustrasi soal seorang anak bermain lompat-lompatan di lapangan. Dari posisi diam, si anak melompat ke depan 2 langkah, kemudian 4 langkah ke belakang, dilanjut 2 langkah ke depan, dan 3 langkah ke belakang. Oke, yang diminta adalah tentukan posisi anak terhadap posisi awal. Ya, yang kedua, berapakah banyak lompatan yang dilakukan anak tersebut? Ya, kita posisikan si anaknya berada di dalam garis bilangan. Ya, misalkan seperti ini. Misal anak itu atau anak tersebut berada di posisi 0. Ya, dari posisi 0 atau posisi diam, si anak ke depan 2 langkah. Dia ke depan 2 langkah. Ya, berarti posisi dia sekarang berada di sini. Selanjutnya, si anak melangkahkan sebanyak 4 langkahan ke belakang. Jadi dari posisi setelah ada di 2, dia 4 langkah ke belakang. 1, 2, 3, 4. Oke, berarti posisinya sekarang berada di sini. Ya, selanjutnya setelah itu 2 langkah ke depan. Dari sini dia melangkah lagi ke depan. 1, 2. Oke. Dan yang terakhir kemudian dia melangkah ke belakang sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Pertanyaannya yang pertama, posisi anak itu sekarang berada di mana? Ya, berada di sini. Posisinya berada di min 3. Kemudian total langkahnya, ada berapa langkah sih? Kalau kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, total lompatannya ada 11 lompatan. Itu kalau kita lihat secara langsung dari garis bilangan. Nah, sekarang kita hitung menggunakan cara matematisnya. Bagaimana kalau kita hitung? Ya, yang pertama, si anak melangkah sebanyak 2 kali. Oke, kita cari posisi dulu ya. Posisi. Dia melangkah 2 kali ke depan, berarti 2 ditambah kemudian 4 langkah ke belakang. Karena ke belakang berarti mundur ya, berarti minus 4 ditambah lagi dengan 4, kemudian tambah lagi dengan 2 ke depan, berarti tambahkan 2, tambah lagi 3 langkah ke belakang, mundur lagi berarti min 3. Oke, kalau kita hitung berarti 2 tambah min 4 berarti min 2, min 2 ditambah 2 berarti 0, 0 tambah min 3 berarti min 3. Nah, berarti tepat ya posisinya berada di min 3 itu untuk soal yang pertama. Yang kedua, berapa lompatan? Oke, kalau misalnya kita hitung lompatannya berarti kan dia melompat 2 kali, kemudian ke depan, ke belakang 4 kali, ke depan 2 kali, ke belakang lagi 3 kali. Ya, kalau kita hitung seperti ini kan hasilnya pasti min 3. Sedangkan lompatan itu tidak mungkin negatif ya, atau hitungannya jarak ya. Ya, kalau kita lihat di sini, kita terapkanlah yang namanya konsep dari nilai mutlak. Jadi, nilai mutlak ini ya, nilai mutlak ini adalah hitungan jarak dari 0
ke X gitu. Itu mudahnya gitu ya. Jarak dari 0 ke X. Yang pertama, jarak dari 0 ke 2. 0 ke 2 itu berapa? 0 ke 2 itu 2 ya. Ya berarti kita buat aja mutlak 2, hasilnya tetap 2. Ditambah, ini baik langkahannya itu minus 4 ya, berarti dari 0 ke min 4. 0 ke min 4, 1, 2, 3, 4 gitu kan. Berapa jaraknya? Meskipun dia ke kiri tapi jaraknya tetap 4 kan ya, berarti kalau kita buat dia jadi min, mutlak min 4 hasilnya adalah 4. Tambah lagi mutlak 2, ini juga tetap 2. Kemudian mutlak min 3. Mutlak min 3 itu hasilnya tetap 3. Berarti kalau kita total 2 tambah 4 tambah 2 tambah 3 adalah 11. Maka lompatannya terjadi sebanyak 11 kali. Nah, inilah yang disebut dengan nilai mutlak. Jadi kalau kalian menemukan tanda seperti kurung tapi tegak lurus seperti ini artinya mutlak. Jadi mutlak itu bisa dihitung untuk jarak ya. Jarak yang nanti hasilnya akan positif. Jadi hasilnya selalu positif gitu. Misalnya kita ambil lagi nih contoh. Kita punya garis bilangan. Oke. Jarak dari 0 ke 2. Dari 0 ke 2 berapa? 2 ya. Dari 0, jarak dari 0 ke min 2. Berapa jaraknya? 2. Nah, itulah yang disebut dengan mutlak. Jadi menghitung jarak dari 0 ke X ya, ini X-nya. X-nya berapa tadi? 2. Berarti mutlak 2 adalah 2. Mutlak min 2 adalah 2 juga karena jarak baik dia ke kiri, ke kanan, ke depan atau ke belakang hitungannya tetap positif. Nah, itu kalau kita ilustrasikan ke dalam bentuk cerita atau bentuk yang berkaitan dengan jarak ya. Oke, bisa kita simpulkan berarti si mutlak itu hasilnya selalu positif. Gitu. Jadi mutlak itu hasilnya selalu positif. Oke. Jadi kalau kita menemukan tanda ini ya, seperti tanda kurung tapi 2 garis lurus, ini disebutnya adalah harga mutlak. Jadi nilainya didefinisikan sebagai berikut. Jika X adalah bilangan real, maka mutlak X akan menghasilkan X atau min X. Jadi ada 2 kemungkinan, bisa X, bisa min X. Kapan kita pakai X? Jika X-nya lebih besar sama dengan 0. Lebih besar sama dengan 0 itu artinya positif ya. Gitu. Ini mendapatkan hasil min X jika X-nya kecil 0 atau negatif gitu. Ini kalau kita tuliskan atau kita simbolkan menggunakan secara matematis gitu ya. Maksudnya bagaimana? Misalkan begini contohnya. Oke. Kita punya mutlak dari 5. Oke. Mutlak 5. Ini kan berarti si 5 itu sebagai X-nya ya. Jawabannya berapa sih? Apakah X, apakah min X? Nah, di konsep awalnya mutlak itu selalu positif ya. Mutlak itu adalah selalu positif hasilnya. Berarti ini kalau kita lihat jawabannya pasti akan X. Kalau dia misalnya X-nya itu 5, berarti nanti jawabannya juga 5. Kenapa bisa 5? Ya, karena mutlak itu selalu positif. Atau kalau kita lihat di sini, si 5-nya ini kan lebih besar dari 0 atau 5-nya positif, berarti jawabannya positif. Terus kalau misalnya min 5 gimana? Ya min 5 itu kan berarti kecil 0 ya. Kalau kecil 0 jawabannya di depannya tambahin min. Min 5. Min kali min itu plus, jadi plus 5. Kalau misalnya min 8 gimana? Ya sama. Min 8. 8-nya itu negatif berarti ini kan. Maka hasilnya ntar depannya taruhin min lagi. Min 8. Jadi hasilnya 8. Kalau min 200 boleh. Langsung aja tuliskan 200 karena hasilnya selalu positif. Atau kalau mau kamu buat seperti ini juga nggak masalah. Intinya mutlak itu selalu positif. Lagi misalnya kita punya
3 dikurang 9. Oke. Ini hasilnya tidak sama dengan 3 mutlak 3 dikurang mutlak 9. Ini tidak sama ya. Jadi kalau kalian menemukan soal seperti ini, kurangkan dulu yang ada di dalam mutlaknya. Bentar, ini Ibu tandain contoh. Nah, jadi kalau kita punya seperti ini, mutlak 3 dikurang 9, kurangkan dulu 3 kurang 9 itu min 6. Mutlak min 6 hasilnya adalah 6. Misalkan mutlak di dalamnya ada mutlak lagi. Mutlak 9 dikurang 12. Nah, ditambah 3 dikurang 20. Nah, gimana seperti ini? Kita gunakan atau kita hitung mutlak yang paling dalam dulu. Jadi ini 9 dikurang 12. 9 dikurang 12 berarti kita dapat 3, min 3 ya. Karena masih ada mutlak di dalam, taruh gini min 3. Ditambah 3 dikurang 20. Mutlak, jangan lupa. Ini min 3, mutlak min 3 itu berapa? 3 tambah 3 kurang 20. Berarti berapa hasilnya? 3 tambah 3, 6. 6 kurang 20 berarti 14, min 14. Nah, mutlak min 14 berapa? 14. Nah, ini hasil. Jadi hasil-hasil mutlak itu nilainya selalu positif. Ya, bagaimana caranya? Pokoknya hasil mutlak itu selalu positif. Sampai sini bisa dipahami ya? Untuk konsep yang pertama atau untuk definisi dari nilai mutlak secara matematis. Gitu. Kita ke penyelesaian persamaan nilai mutlak yang bentuk pertama, yaitu ada mutlak fx sama dengan a. Ya, ini berlaku nanti fx sama dengan a atau fx sama dengan min a. Jadi kita punya dua jawaban, bisa fx-nya sama dengan a atau fx-nya sama dengan min a. Dengan catatan a-nya ini adalah harus lebih besar dari 0 atau a-nya harus positif. Karena ini kan mutlak nih, sama dengan atau hasil dari mutlak itu harus positif. Makanya kalau ada soal a-nya berbentuk positif berarti bisa kita kerjakan, tapi kalau a-nya ini berbentuk negatif tidak bisa kita kerjakan karena syaratnya seperti ini, a-nya harus lebih besar sama dengan 0. Oke, maksudnya bagaimana? Kita ke contohnya saja ya, biar lebih jelas gitu kan. Maksud dari keterangan materinya itu apa? Ya, misalkan di sini kita punya mutlak x sama dengan 4. Sorry, tentukan himpunan penyelesaian dari bentuk yang pertama, mutlak x sama dengan 4. Berapa sih himpunan penyelesaiannya? Maksudnya gimana? Kalau di persamaan, misal kita punya x sama dengan 4, berapa kan nilai x-nya? Ya 4 lah gitu kan. Tapi kalau di mutlak tidak begitu. Kita punya konsep seperti ini. Atau kalau kita tahu, kita kan mau cari himpunan penyelesaian, atau berarti kita mau cari nilai x-nya. Kalau kita ambil kesimpulan, x-nya ini bisa jadi 4 atau bisa juga x-nya min 4. Kenapa? Coba masukin ke sini 4. Berarti mutlak 4 sama dengan 4. Betul gak? Oh ya, betul. Kalau x-nya kita ganti min 4, berarti min 4 itu ada di dalam mutlak ya. Berarti mutlak min 4 sama dengan 4. Betul gak? Ya, betul. Berarti kemungkinannya bisa x-nya itu 4, mutlak 4 hasilnya 4, atau mutlak min 4 hasilnya juga 4 gitu. Inilah himpunan penyelesaiannya. Jadi himpunan penyelesaiannya bisa 4, bisa min 4 gitu. Sampai sini paham ya? Makanya ini kita buat yang satu A, yang satu min A gitu. Oke, coba ke contoh yang kedua biar lebih jelas lagi. Misalnya kita punya mutlak x ditambah 8 sama dengan sama dengan 10. Bagaimana bentuknya? Nah, ini ingat mutlaknya harus ada di sebelah kiri. Jadi kalau ada 8 pindahin dulu. Mutlak x sama dengan 10, 8-nya pindah berarti min 8. Mutlak x sama dengan 10 kurang 8, 2. Berapakah nilai x-nya? Ya tadi ada dua kemungkinan,
mutlaknya bisa kita hilangkan, berarti X-nya bisa 2, bisa min 2, ya enggak? 2 dimasukin ke sini, mutlak 2 hasilnya 2, mutlak min 2 hasilnya 2. Oke, coba kita ke contoh berikutnya. Mutlak X sama dengan min 10. Berapa hasilnya? Hasilnya X sama dengan 10, X sama dengan min 10. Benar gak nih? Ya, salah. Kenapa salah? Ya, ingat di soalnya. Kalau ada mutlak, di kanannya ada hasil, katanya A-nya harus besar 0 atau positif. Ini A-nya berapa? Iya, A-nya min 10. Min 10 itu kan negatif kan ya? Ya, berarti ini tidak ada penyelesaiannya. Jadi kalau ada soal kanannya negatif atau hasil dari mutlaknya negatif, tidak perlu diselesaikan karena tidak memenuhi gitu. Oke, coba kita ke contoh berikutnya. Mutlak X ditambah 4 sama dengan misalnya 16. Ya, berapakah nilai mutlaknya? Kita berpegangan pada bentuk mutlak seperti ini. Jadi nanti hasilnya ada 2 jawaban, ada yang positif, ada yang negatif. Berarti kita buatlah X ditambah 4 sama dengan 16. Kita buat dulu yang positif 16. Berarti X-nya sama dengan 16 dikurang 4. Berapa hasilnya? Berarti 12. Iya, berarti nilai X-nya adalah 12. Atau bentuk yang kedua, kita ambil X ditambah 4 sama dengan min 16. Jangan lupa negatifnya nih ya, karena ada jelas keterangannya. A-nya 1 dibuat positif, 1 dibuat negatif. A-nya itu siapa sih? A-nya itu angka yang sendirian nih, yang di samping sama dengan gitu, 16. Jadi 1 dibuat positif 16, 1 dibuat negatif 16. Berarti X sama dengan min 16, 4-nya pindah min 4. Berarti X-nya min 16 dikurang 4, min 20 gitu. Jadi kemungkinan jawabannya X-nya bisa 12, bisa min 20. Himpunan penyelesaiannya bisa 12, bisa min 20. Coba deh 12 yang masuk ke sini. 12 ditambah 4 berapa? 16, berarti mutlak 16. Mutlak 16 berapa? 16. Berikutnya, kalau min 20, min 20 ganti ke sini. Min 20 ditambah 4 berapa? Min 16 ya. Berarti mutlak min 16 hasilnya berapa? 16 ya. Berarti terbukti jawaban kita benar. Gitu. Jelas ya? Katanya tadi mutlak itu hasilnya nggak boleh negatif. Iya benar, ini tuh bukan hasil mutlaknya, ini kan X-nya. Pas X-nya dimasukin ke sini, min 20. Min 20 ditambah 4, min 16. Kan ada mutlaknya. Iya, mutlak min 16 berapa? 16. Ya, berarti terbukti hasilnya kedua ini jawabannya. Bisa? Oke, coba kita ambil lagi contoh soal berikutnya. Kita perbanyak contoh soal. Ya, misal kita punya soal mutlak. Mutlak berapa? Mutlak X dikurang 7 sama dengan 3. Yang ini gimana? Ya sama tadi. Berarti kita ambil 2 jawaban dulu ya. X min 7 sama dengan 3 atau X min 7 sama dengan min 3. Jadi 1 dibuat positif, 1 dibuat negatif. Berarti X sama dengan 3, min 7-nya pindah jadi plus 7. Berarti X-nya sama dengan 10. Yang ini gimana? Min 3, min 7-nya pindah jadi plus 7. Berarti X sama dengan min 3 tambah 7. Gimana ngitungnya sih? Kalau min itu utang ya, jangan lupa. Ngutang 3 dibayar 7. Berarti ada kembalinya 4 kan? Iya, kalau kembali positif. Berarti himpunan penyelesaiannya boleh disusun nih dari yang kecil dulu. 4 atau 10. Coba ganti ke sini, benar nggak sih? 4 dikurang 7 berapa? Min 3. Mutlak min 3, 3. Iya. Coba cek yang 10. 10 kurang 7, 3. Mutlak 3 berapa? 3. Oke, berarti jawaban kita benar, 4 dan
10, seperti itu. Bagaimana untuk nilai mutlak, jelas? Oke, kita coba lagi ke contoh yang lainnya. Misalnya ya, kita punya, jangan X terus dong, yang lain. Oke, boleh kita ganti misalnya variabelnya P gitu ya. 2 mutlak P, wah gimana nih? Ditambah 3 sama dengan misalnya 15. Oke. Gimana sih posisinya? Ingat, tadi konsepnya mutlaknya ada di sebelah kiri ya. Jadi posisikan mutlak itu ada di sebelah kiri. Tapi di sebelah kiri sama dengan ini ada angka lain, berarti pindahkan dulu dong. 2 mutlak P sama dengan 15. 3-nya pindah jadi min 3. Berarti 2 mutlak P sama dengan 15 kurang 3, 12. Berarti mutlak P sama dengan 12 dibagi 2. Berarti mutlak P sama dengan 6. Berarti berapa nilai P-nya? Ada 2 kemungkinan kan ya kalau seperti ini. Berarti P-nya itu bisa 6 atau min 6, ya enggak? Kalau P-nya kita ganti 6, mutlak 6 berapa? 6. Kalau P-nya ganti min 6, mutlak min 6 berapa? 6 juga. Oh, berarti benar. Himpunan penyelesaian kita jawabannya 6 atau min 6. Oke, seperti itu untuk soal dari mutlaknya. Kita coba yang lainnya lagi ya. Oke, misalnya mutlak 2x dikurang 3 sama dengan 5. Nah, ini mutlaknya sudah ada di sebelah kiri, berarti nggak masalah ya. Tinggal kita gunakan konsep yang ini. Satu dibuat positif, satu dibuat negatif. Berarti 2x dikurang 3 sama dengan 5. Atau, nah jangan lupa buat yang negatif. 2x min 3 sama dengan min 5. Nah, ini dia min 5, jangan lupa ya. Kerjain dulu yang di kiri. 2x dikurang 3. Kurang 3 pindah ke kanan jadi positif 3. 2x sama dengan 8. X sama dengan 8 dibagi 2 berarti 4. Oke. Terus 2x min 3, minnya pindah jadi plus. 2x sama dengan utangnya 5, bayarnya 3. Berarti masih ada dong utangnya berapa? 2. Ya. Berarti x-nya adalah min 2 dibagi 2. Berapa? Min 1. Oke, berarti x-nya bisa 4, bisa min 1. Gimana cara ngeceknya? Oke, cara ngeceknya kita masukin ke sini. Bener nggak sih x-nya 4 gitu kan? 2 kali 4, 8. 8 kurang 3, 5. Betul. X-nya ganti min 1. 2 kali min 1, min 2. Min 2 dikurang 3, min 5. Mutlak min 5 hasilnya 5. Iya. Sampai sini paham ya? Oke. Ya, sampai sini ada yang perlu ditanyakan atau tidak? Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, bisa langsung tanyakan ke ibu ya. Oke, kita cukupkan saja pertemuan hari ini. Setelah nanti kita akan latihan soal. Mudah-mudahan untuk pertemuan hari ini, khususnya hari ini kita membahas persamaan atau konsep nilai mutlak. Materinya dapat kalian pahami semuanya, ilmunya bermanfaat, dan kalian dapat mengerjakan soalnya dengan baik dan dengan benar. Oke, terima kasih. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.